Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator. Oke teman-teman, saya berada di Kabupaten Cirebon. Jadi ini saya berada di area sekitaran keraton teman-teman, Keraton Kasepuhan. Dan ini merupakan salah satu tempat di mana banyak pengunjungnya, banyak orang-orang yang istilahnya ingin mengenal lebih dalam sejarah bangunan keraton ini, geng. Maka dari itu saya akan ajak kalian masuk ke dalam. So, buat teman-teman semuanya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan skip iklannya ya, biar aku lebih semangat. Langsung kita masuk ke sana ya. Oke, gengs. Seperti yang kalian lihat, ini benteng-bentengnya ya. Ini apa sih namanya? Benteng atau apa sih, geng? Tapi ini dari batu bata gitu ya, teman-teman. Ini bentukannya modelnya kayak gini ya, geng. Oke, kita akan masuk berziarah ke tempat leluhur, geng. Oke. Ini tempat apa ya, teman? Ini Wanowati, dibangun pada zaman Gusti Sultan Sepuh. Gapura lonceng. Kita boleh masuk nggak sih ke sini? Boleh ya? Bisa ya, nggak boleh ya kan? Gapura lonceng. Tapi kok ini kayak macam sebuah tempat di mana, entah ini itu ada tempat duduk, itu ada orang di sana, tapi nggak tahu ya orang itu bagian apa di dalamnya, kayak semacam museum kayak gitu. Sebetulnya di sini ada tour guide-nya juga. Ini apa ini? Oh, apa namanya? Apa sih? Pengetahuanku kurang banget. Yang tahu ini apa? Aku lupa lagi. Aku tahu ini fungsinya ya, yang meledak gitu, geng. Tapi lupa namanya itu. Biasanya kan kalau misalkan di kampung itu, nah ini dibuat dari bambu. Nanti karbit disimpan, terus nanti di situ dipasangin api, meledak gitu. Taman Kemandungan. Oh ya, ada tulisan Taman Kemandungan. Oh, Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Oke teman-teman. Nah, kita masuk dari sini, geng. Ini ada tulisan langgar pintu. Langgar pintu geledegan. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga dengan suara yang besar seperti petir atau geledek. Oke. Sedang berwirid. Nah, ini ada taman. Taman Bundaran Dewan Daru. Taman berbentuk bundar dan dikelilingi pohon Dewan Daru yang wangi. Bundaran artinya sepakat. Dewan Daru artinya kumpulan makhluk bercahaya. Filosofi taman ini adalah jadilah kumpulan makhluk mulia yang menerangi sesama di taman ini. Ada dua meriam, Ki Santoma dan Ki Santomi, peninggalan Prabu Kabunangka Kapakuan. Kita akan jalan lagi, geng. Ini masih banyak tempat. Ini apa namanya? Lunjuk. Pendopo, tempat unjukan para tamu sultan dan meminta petunjuk. Pendopo ini adalah tempat para pengageng keraton untuk para tamu yang akan bertemu sultan serta melayani tamu sultan yang meminta petunjuk. Bangunan ini dibangun pada abad
Oke, di sini bangsal keraton. Di dalam bangsal keraton terdiri dari 5 ruangan: Jinem Pangrawit, Gajah Nguling, Bangsal Pringgondani, Bangsal Prabayaksa, Bangsal Agung Panembahan. Berarti maksudnya yang ini mungkin ya. Ya kan? Maksudnya yang ini nih. Oke. Kalau tadi yang itu yang minta petunjuk. Bangsal keraton. Oh, ada tempat cucinya. Oh, nggak, ini karena COVID aja, geng. Nggak ada hubungannya sama ini juga. Oke. Di sini ada pintu buk bacem. Gerbang ini terbuat dari batu bata, terbentuk lengkung atau buk adalah arsitektur Eropa dengan hiasan piring dari Cina. Pintunya terbuat dari kayu jati, ukiran yang direndam atau dibacem. Bangunan ini untuk masuk ke dalam arum tinggal Sultan dan Kaputran, tempat tinggal putra-putra Sultan dan Kaputren, tempat tinggal putra-putri Sultan yang belum menikah. Nah, ini ada Gajah Nguling. Oke. Gajah Nguling bangunan tanpa dinding yang disebut Gajah Los. Gajah Nguling mengambil dari gajah sedang nguling menguak, belalainya bengkok. Bentuk bangunan ini pun tidak lurus. Maksudnya hidup ini harus irit, tidak boros. Los Gajah Nguling ini fungsinya sebagai penghubung Jinem Pangrawit dengan Bangsal Pringgondani. Sebutnya Gajah Nguling. Oke, kita lanjut ke sini, teman-teman. Langgar alit, fungsinya untuk tadarus setelah sholat tarawih, kemudian membunyikan tembang atau gembyung, dan difungsikan juga untuk peringatan hari besar Islam. Kayak macam Maulid Nabi, Razaban, mungkin di sini teman-teman ya. Oke guys, ini tapi hampir semuanya ya bentukannya itu kayak pendopo-pendopo gitu ya, balkondes kayak gitulah kurang lebih. Oke, di sini ternyata masih ada, teman-teman. Bangsal Pringgondani. Fungsinya untuk pisauan menghadap para bupati Cirebon, Kuningan, Majalengka, juga sewaktu-waktu dipakai sidang para wargi keraton. Oke. Sowan, geng. Oke. Ini nih teman-teman, saya juga pengen punya rumah yang bentukan gentengnya kayak gini nih, ala-ala keraton gitu. Kita datang ke sini untuk mengetahui sejarahnya. Bangsal Prabayaksa. Bangsal Prabayaksa dibangun tahun 1682. Buset. Oleh Sultan Sepuh I dan fungsinya untuk tempat sidang menteri negara keraton Kasepuhan. Praba sayap, yaksa besar. Jadi sayap besar. Arti maksudnya Sultan melindungi rakyat dengan kedua tangannya yang besar kekuasaannya, seperti induk ayam melindungi anaknya dengan kedua sayapnya. Oh my. Ini nggak ada pelang kayak itu ya. Ini untuk apa ya? Coba kita lihat yang sana ya. Ada orang dong. Ada motor. Oh iya, ternyata di sini ada yang menempati tinggal. Sumpah ademnya. Adem banget. Dapur Mulud berfungsi sebagai tempat memasak persiapan peringatan Maulid Nabi. Oh, jadi punya dapur khusus saat dimana untuk difungsikan untuk memasak ya di setiap Maulid Nabi. Tapi udah kayak gini ya teman-teman ya. Bagian atap-atapnya juga udah agak sedikit tidak mendukung untuk ditempati. Ini kayaknya kayak bekas kompornya, tempat masaknya gitu. Ini kamar mandi buat cuci-cuci piring. Bukan kompor sih, lebih ke hawu, geng. Tungku. Nah, ini tungku. Ya. Dan di sini dari atas banyak
kotoran-kotoran. Kayaknya ini termasuk istilahnya dapur yang nantinya akan direhab, soalnya di bagian atasnya itu udah nggak begitu bagus. Oke gengs, aku dengar suara lantunan musik Jawa gitu geng, ya maksudnya musik-musik keraton. Sorry ya, agak backlight. Aku ini ngeplognya pakai handphone gitu teman-teman. Nah, saya semakin dekat ke sini, semakin dekat dengan suara lantunan musik itu. Aku agak sedikit kepo geng. Berarti kalau agak itu tidak terlalu kepo-kepo banget gitu. Aku kok gerah banget ya. Ini pohon apa sih? Aku tidak terlalu paham dengan nama-nama pohon, geng. Aku ini nyasar nggak sih ya? Dari sana set, balik lagi ke sini. Kayaknya enggak deh, masih nyambung. Kalau misalkan kalian semuanya memperhatikan vlog saya, terkadang saya banyak sekali pengulangan kata. Ya itulah ininya saya, geng. Banyak sekali pengulangan kata. Ini kayak barusan udah diulang-ulang katanya, geng. Oh, ternyata sumbernya dari sini. Ada toa, geng. Capek banget. Akhirnya udah selesai, kita mau keluar dari keraton ini, teman-teman. Ya, mungkin vlog ini tidak panjang, tapi setidaknya saya bisa berbagi daripada sejarah yang ada di area tempat sini. Seharusnya sih sebetulnya kalau bisa pengen menguasai banget semuanya sejarah itu, kita harus menggunakan yang namanya tour guide. Tapi itu kan ada plang-plang, nggak usah pakai tour guide lah. Ya, memang saya ini vlogger yang tidak bermodal. Oke, saya Ian Kreator pamit undur diri. Ini udah di pintu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.